Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu majelis taklim, musalla an-nasirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang didapat, terutama nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga dapat menghadirkan diri kita dalam kajian rutin ini sebagai upaya kita untuk menuntut ilmu agar Allah mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kepada Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita tahu Nabi Muhammad itu adalah karakter pribadi yang sengaja Allah kirim kepada kita supaya dapat dicontoh dan dijadikan teladan dalam hidup dan kehidupan kita. Harapan kita adalah nanti di akhirat mendapat syafaat dan perlindungan darinya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah 3 permintaan Nabi di setiap pagi. Kalau permintaan disebut juga doa, permintaan disebut juga permohonan. Rasulullah saja selalu meminta setiap pagi walaupun dia adalah kekasih Allah. Ibu tahu namanya kekasih? Apa yang dikasih diberi itu. Kalau enggak kekasih namanya, kecakap. Berkelahi aja kerja. Jadi orang yang disayang, apa yang dia minta pasti diberi. Maka Rasulullah SAW itu adalah yang sangat disayang Allah, tapi tetap meminta kepada Allah setiap pagi. Kalau kita memintanya kapan? Kalau butuh. Yang kedua, kalau sulit. Yang ketiga, kalau sakit. Betul? Coba kalau orang butuh, sibuk, apapun dikerjakan, namanya butuh. Kalau sulit, mulailah. Ibu kemarin butuh memasukkan anak ke sekolah negeri, berharap tak ada biaya untuk pendidikan karena hidup kalau bangsa. Jadi ingin, butuh. Caranya bagaimana? Segala cara ditempuh. Ada kesulitan, selalu banyak kebutuhan. Kalau sakit, butuh. Jangan tunggu hal yang seperti itu baru kita meminta. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 186, wa iza sa'alaka ibadi anni. Kalau hambaku ketika dia meminta kepadaku, wahai Muhammad, Jadi wahai Muhammad, katakan kepada hambaku kalau ia meminta kepadaku.
Itu syarat. Fa inni qarib, katakan aku dekat. Maka kita bermunajat kepada Allah itu meminta kepada Allah, enggak perlu kuat-kuat, Allah dekat. Tapi dekatnya Allah bukan seperti dekatnya kita hari ini. Laisa kamitslihi syai'. Enggak ada yang sama dekat kita dengan sesama manusia, makhluk dengan dekatnya makhluk kepada Allah. Contoh, saya dekat dengan Pak Wali. Dekat di situ maksudnya sebelahan atau ada hubungan yang baik. Nah, itu dekat juga. Dekat kita kepada Allah karena kita selalu beribadah. Kita melaksanakan perintahnya, jauhi larangannya, dekat dengan hamba-Nya, hamba yang taat. Ujibu da'watad da'i, aku akan kabulkan kalau ia meminta. Idza da'ani. Jadi pintar. Nabi Muhammad dekat dengan Allah, tetap dia meminta setiap pagi. Ada 3 yang dia minta. Tengok, 3 setiap pagi Rasul minta kepada Allah. Nah, kalau kita biasanya meminta itu dalam bentuk doa. Baru hidup tadi subuh baca doa. Permohonannya apa? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi yang menghidupkan aku ba'dama amatana, sesudah aku mati tadi. Wa ilaihin nusur, kepadanya lah aku ado dibaca. Amin kalau dibaca. Itu doa. Bangun tidur minta kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah membangkitkan aku dari kematianku. Ketika kita membaca itu, kita ingat kita pasti mati. Maka dalam kehidupan yang ada hari ini kita siapkan bekal untuk kematian kita. Itu guna doa itu. Membangun kesadaran kematian pasti datang kepada kita dan kita tahu kapan. Dan dia pasti. Setelah bangun masuk kamar mandi, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu. Kan itu doa. Doa kita itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'is, segala bentuk keburukan dan kejahatan. Banyak orang tertelentang depan toilet, pensang, terpeleset. Apalagi umur-umur gadis tahun 60-an lahir. Iyo, ini gadis berjalan dan mengesot-ngesot untuk bayi. Dapat pula cucu membuang air depan kamar mandi awak, tertelentang di situ. Banyak meninggal. Banyak yang setruk, 2 truk, 3 truk itu sudah itu. Ngapa dia setruk 2 truk jatuh di kamar? Tak berdoa jatuh iyo. Doa. Kalau berdoa diucap, Allah tunjukkan ada air, ambil kain lap. Karena Allah berjanji, aku berlindung kepadamu ya Allah, segala keburukan dan kejahatan. Coba. Itu perlu. Kadang sibuk orang meminta waktu dia sakit dan meninggal, sudah hilang, sudah. Jangan. Nabi ajarkan kita meminta setiap saat, setiap pergerakan kita. Keluar kita dari kamar mandi itu kita juga berdoa. Paling pendek, ghufrana. Itu yang paling pendek. Yang paling panjang, alhamdulillahilladzi adhaba. Alhamdulillahilladzi adhaba. Kacau. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku apa yang dihilangkan. Alhamdulillahilladzi adhaba anil azab wa afani. Bacakan sama artinya, saya kasih duit. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang adhaba, menghilangkan dariku, anil azab, dari segala macam penyakit, wa afani, dan memaafkanku, memberiku. Keluar dari toilet itu tiap hari.
Apalagi keran udah dol, kojak-kojak ke toilet, kojak-kojak, kadang nggak sempat ke keluar duluan, keran udah dol, prostat. Ulang bu, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan aku dari segala macam penyakit dan memaafkan Ada yang bisa? Awak rekam kan? 50.000 hadiah. Sama artinya lah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li, aku kabulkan kata Allah. Syaratnya apa? Wal yu'minu bi, harus dengan keimanan. Meminta kepada Allah semata. Ya bu. Untung kata tilantang awak terkeleset kok ada kain. Katanya kain itu yang menyelamatkan dia, bukan. Alhamdulillah nak terkeleset awak. Dek ada kain di situ. Siapa yang puji pertama? Allah. Ucap ibu alhamdulillah. Ibu, itu doa Nabi ajarkan kepada kita banyak sampai tidur. Kalau doa mau makan seolah hafal. Ya bu. Jadi kalau Nabi selalu meminta setiap pagi ada 3 hal. An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha, ketika sudah pagi, apa yang diminta Nabi? Qala, Nabi berkata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, Allahumma inni, sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu, aku pinta kepadamu, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak. Tak perlu ilmu banyak. Contohnya hafal semua doa, hafal, tapi tidak dipakai, tak bermanfaat untuk dia. Jadi ilmu yang didapat itu dimanfaatkan. Tanaman yang kita tanam bermanfaat, tidak pun berbuah tempat hewan beristirahat hingga burung di situ. Kalau tidak tempat kandang ayam zaman now. Ayam sekarang tidurnya tidak di kandang, tidurnya di pohon. Lebih sehat ayam di pohon ketimbang, lebih irit biaya merawat ayam di pohon ketimbang. Tak perlu beli pelet, sisa makanan selesai. Pandai dia cari makan, maghrib udah bertengger di atas, kotoran dia jatuh ke bawah. Itu namanya kandang ayam. Pandai ibu membujuk dia, taruh di pot bunga ibu biasanya dia. Ya, ayam tuh pandai dia tempat, taruh di pohon pesangka, selesai. Kan ada biaya gratis. Nah, itu tumbuh, belum dia berbuah. Kalau berbuah, manfaatnya luar biasa. Pohon saja hidup, setiap burung bertengger di atasnya istirahat, itu sedekah. Berbuah dia dimakan oleh ulat, tengok buka jamaahnya ramai dalam. Itu sedekah. Allah catat. Jangan ditebang pohon, alah berulat, tebang aja lah, habis jambu kena tebang. Kenapa? Alasan padahal ulat itu makan buah jam, Allah catat sebagai sedekah. Sudah ditanam, ditunggu masak kuning, diambil orang, biar saja, jangan diumpat. Nanti kita tunggu menjadi pahala. Kan hebat. Itu ilmu yang bermanfaat. Bukan banyak ilmu yang diperlukan, tidak manfaat dari ilmu. Manfaat makan sehat, manfaat minum, hilang haus dan dahak. Itu manfaat minum. Silaturahim, ilmunya apa? Berkunjunglah, jangan tangan kosong kayak orang berkelahi. Bawa 1 kilo rambutan, 2 ikat rambutan di musim.
Pas datang, apa tuh? Inilah, masuklah ke dalam. Senang orang menyambut. Kalau enggak, dengan pagar dia berdiri. Tak dia ajak masuk, kenapa? Dalam tak ada hidangan yang mau dihidangkan. Yang lenteng pun tak ada, dia datang tak bawa tentengan. Ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Dia bawa sesuatu. Oh, masuk. Kita punya ilmu. Ilmunya apa? Tahu kita, ya Bu, 2 rakaat sebelum subuh itu luar biasa ilmunya, tapi tak dimanfaatkan, rugi. Ibu tahu ilmu sholat berjamaah, ibu tak pergi. Ke pasar pergi, arisan pergi, bawa cucu angguk-angguk di dekat sana tuh pergi, ke masjid tidak, di rumah tidak. Kan lucu. Ke pasar bisa, arisan bisa, ke pesta pergi, jalan-jalan berenang ke pantai Komek, ibu sholat di rumah. Ilmunya tak bermanfaat, padahal dia tahu langkah orang yang sudah berwudu dari rumah, berniat akan melangkahkan kakinya ke masjid, maka dia Allah hapuskan dosanya langkah kirinya, Allah angkat derajatnya. Kan itu hadisnya. Ilmunya ada tapi tak pergi, rugi dia. Jadi biar kita, ilmu yang kita dapat selama ini menggerakkan hati dan pikiran kita, mintalah doa itu. Banyak kita punya ilmu, ya, tapi sayang tidak dimanfaatkan. Kenapa? Karena kita hanya ingin punya ilmu, tak dapat manfaatnya. Nabi meminta bukan ilmu hebat-hebat, tidak, hanya ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan minta pada Allah. Ibu berapa tahun hadir majelis taklim? Dapat ilmu, dapat. Masuk telinga kanan, keluar telinga, selesai. Aduh Ustaz, aduh, apa isinya? Lucu. Segitu aja. Kajinya apa? Entah kan itu. Orang galak-galak loh. Tak dapat manfaat dari majelis taklim. Cobalah ibu hitung berapa lama ibu mengaji. Seharusnya ilmu yang didapat itu bermanfaat bagi kita. Kalau saya sekolah dulu Bu, waktu sanawiyah tahun 80-an, itu ada pelajaran tata bahasa sastra. Seperti kambing mengepit payung ketika hari hujan. Seperti kambing mengepit payung ketika hari. Kambing tapi air enggak? Takut. Ada payung di sebelah dia, ada kepitnya. Hari hujan, matilah kambing basah. Seharusnya kambing tidak mengepit payung, dikembangkannya Pak. Karena manfaat payung kambing tak tahu. Seandainya kambing tadi tahu manfaat payung, ditegakkannya lah tuh. Kalau di dalam bahasa Quran biasanya begini. Seekor keledai membawa buku yang ilmunya dalamnya banyak luar biasa. Perjalanannya jauh, sampailah dekat danau, badannya panas. Dia berpikir, apa salah awak berendam sebentar dulu, biasa juga badan. Pergilah keledai itu ke danau, dia berendamlah dengan buku-buku yang dia bawa. Padahal buku itu ilmu luar biasa. Habislah buku tadi terendam, hilanglah tulisannya. Kenapa? Si keledai tidak tahu manfaat ilmu. Maka minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kita dah lama hafal doa makan, hafal doa tidur, hafal doa. Kan hafal semua itu. Kenapa tak dipakai? Manfaatnya tidak terletak di hati kita. Maka itu doa Nabi yang pertama. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sedangkan doa menuntut ilmu itu kan gini, Rabbi zidni ilma. Ya Allah ya Rabb yang mengatur alam semesta, zidni ilma, tambah ilmuku. Siapa yang menambah? Allah. Warzuqni, berilah aku rizki, fahma, pemahaman. Jadi pemahaman itu rezeki dari Allah. Maka mintalah sudah bangun subuh, ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Bahasa Indonesia enggak apa-apa. Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'ah. Itu pagi-pagi baca. Itu yang pertama Nabi minta. Orang jarang meminta itu. Ilmu yang banyak biar pandai. Pandai mengicu, pandai duo. Ya kan Bu? Banyak. Buat jalan 6 bulan cuma tahan. Habis itu berusaha. Buat paret. Itulah. Yang dibuat macam itu juga lagi. Tak mau mengalir ke laut. Kenapa? Niatnya itu bukan yang bermanfaat. Maka sesuatu yang kita kerjakan kita minta pada Allah bermanfaat. Tanam di halaman rumah, apa yang ditanam? Yang bermanfaat. Kumis kucing, lidah buaya, taring harimau. Apa namanya Bu? Yang nama hewan itu lah. Dulu orang dulu kumisku. Apa guna kumis kucing? Bu? Tahu. Kini mengeluh juga. Pinggang sakit. Orang dulu depan rumahnya apa? Serai. Apa depan rumahnya daun mangkok. Bisa itu buat. Tahu daun bulat-bulat tuh. Kini ndak anturium, janda bolong. Ndak tentu kan diapakan. Lidah mentuo. Ketawa ibu dengan saya betul kalau dulu halaman rumah orang tebu. Karena anak dia makan tebu suku. Sekarang apa isinya? Pungur tengok aja. Tai ayam pun ditanam. Yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang jadi mintalah kepada Allah. Dapat ilmu, dia bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan masyarakat. Ada ilmu, ada, tapi tak dimanfaatkan. Itulah doa. Minta kepada Allah supaya hati kita, pikiran kita digerakkan Allah memanfaatkan ilmu yang kita punya. Banyak orang. Sekarang saya tanya ibu, mana murah cash pada kredit? Mana murah cash pada kredit? Kenapa memilih kredit? Nah, itulah kan. Biar dapet, rupanya 3 bulan dapet, habis itu jual barang-barang satu hilang. Kan disita namanya itu. Orang dulu tidak menabung pangkal, hemat pangkal, kan gitu. Kalau pengen sesuatu tabung, nggak bisa ditabung, Ustaz. Udah dibunuh dulu manfaat menabung itu. Yang di otaknya apa? Hutang aja, kredit. Kalau nggak kredit tak ada, maka manfaat ilmu tak ada di kepala. Sekarang dia bilang butuh kendaraan butuh, tapi mintanya yang baru. Duit tak ada. Berapa ada uangnya? Cuma 5 juta. Ngapa yang baru? Yang baru bekas pakai orang aja lah. Baru bekas pakai orang. Nggak ada yang tak rusak, ada yang baru rusak, yang lama rusak, yang hidup mati, yang sakit mati, itu niat. Banyak orang menyiksa. Kenapa? Itu manfaat. Maka Nabi meminta kepada Allah manfaat. Ya, Bu. Yang kedua, coba ketika Rasulullah SAW keluar rumah, diejek oleh pemuda Yahudi itu, diludahi pemuda Yahudi. Kemudian Nabi keluar tak jumpa dengan pemuda itu lagi. Bertanyalah Rasulullah, mana anak yang duduk-duduk di sini itu? Wahai Muhammad, mengapa kau cari juga dia lagi? Bukankah dia menyakitimu? Coba kalau tak bermanfaat ilmu Nabi. Matilah, cepat mati, sakit. Tapi Nabi bilang apa? Kemana dia? Dia sakit. Rumahnya di mana? Di sana. Dia pulang ke rumah, dia minta kepada istri dimasakkan makanan, dia pergi mengunjunginya. Kenapa? Ada manfaatnya. Ternyata orang yang benci dengan dia selama ini berubah menjadi baik. Itu manfaatnya. Mengunjungi dia ketika dia sakit. Kan diajarkan Nabi.
Jangankan orang yang dekat dengan kita, orang yang benci kepada kita saja tetap dikunjung kalau dia sah. Itu ilmu. Kita tahu ilmunya, ilmu silaturahim. Yang pertama Nabi minta. Yang kedua yang disebut Nabi dalam hadis ini adalah warizqan thayyiban. Kalau orang menyebut Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an, rezeki yang banyak, habis itu pening dia, mau diapain duit. Rizqan wasi'an halalan thayyiban, itu bermakna banyak dia, halal dia, baik dia. Tapi Nabi kenapa meminta rizqan thayyiban? Karena rezeki yang baik pasti halal. Betul? Kalau tak baik takkan halal tak? Kalau rezeki yang baik itu dapatnya baik, cara mencarinya baik, maka Allah tunjukkan kita mencari nafkah dengan cara yang baik. Ya. Kemudian menggunakannya dengan yang baik, dimanfaatkan untuk kehidupan yang baik, Ibu baca waktu minum, tak baca sesuatu, maka masuklah ke dalam pori-pori tubuh kita, ke dalam aliran darah kita, disertai setan. Tapi kalau ibu awal yang bismillah, maka nama Allah lah yang masuk ke dalam. Itu rezeki. Nah, ketika rezeki itu masuk ke dalam tubuh kita, datang panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung terhubung. Bagage baik. Kadang baru dengar kaset ngaji, udah mengaji, siap lah, tengok jam, udah mau asar. Itu rezeki yang baik yang dia makan. Kalau rezekinya tidak baik yang dia dapat, menolak daripada yang baik-baik. Itu dulu. Mungkin ibu tidak mencari rezeki, anak ibu yang bagi rezeki, suami yang cari rezeki. Maka berdoalah di pagi itu supaya suami kita, anak kita mendapatkan rezeki yang baik. Kemudian yang ketiga, baik dalam rezeki maknanya apa? Menghantarkan kita kepada akhirat yang baik. Rezeki itu penolong kita ketika kita sudah mati. Bukan bikin susah, capek-capek cari harta, hartanya tinggal, anak istrinya berkelahi, ahli warisnya berkelahi. Apa yang salah? Karena ia tidak meminta yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita minta yang baik, dipilih-pilih. Coba tengok dalam doa-doa. Wa in kana rizqi, wa in kana rizqa ba'idan faqarribhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu. Mana tahu rezeki yang didapat ini ada yang haram, ya Allah, maka tolong sucikan. Mana tahu, bukan jelas-jelas barang haram, jelas barang haram diambil minta dihalal, tak bisa. Mungkin kita tidak menyadari kita mendapatkan rezeki yang tidak dalam doa-doa kan itu menyelamatkan kita. Maka minta yang kedua, rezeki itu dapatnya baik, dipergunakan baik-baik kepada kita, dia baik, tidak merusak diri, dan dibawa untuk kebaikan akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan itu yang kita minta. Jadikan itu dalam hidup dan kehidupan kita. Maka Rasulullah SAW meminta seperti itu. Ya. Kalaulah disebut rezeki yang baik itu, kalau dalam Al-Quran Allah jelaskan Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang baik-baik, ma razaqnakum, atas rezeki yang aku beri kepadamu, washkuru, dan bersyukurlah engkau lillah, kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang engkau itu beribadah kepada Allah semata. Artinya apa? Dapat rezeki yang baik itu bukan sekedar dapat rezeki tinggal di dunia kita menuju akhirat, tidak. Hati kita terpaut bahwasanya rezeki kita adalah jalan menuju akhirat kita lebih mudah.
Itu orang sebut sedekah. Kalau ibu taruh di kantong ibu 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, situ setan bilang 2.000 aja lah, orang banyak ngasih, segitu dah cukup. Kata iman, jangan 2.000 sedikit kali, 5.000 aja lah, malu lah sedikit tengok orang. Dompet cantik, isi banyak, tengok bisa 2.000, 5.000, udah gengsi lah sedikit. Kata setan, Allah, tak usah mau. 2.000 cukup, tak tahu orang tuh di kerumuh masuk tangan dalam. Gitu. Nah yang datang lagi hati mengatakan, ngapa tak 10.000 aja kata. Jangan kata setan, perlu untuk ini, untuk itu, bayar utang ini, utang itu, habislah sudah. Jadi rezeki itu berkelahi antara iman dengan akal. Akal itu setan, iman itu hati. Ya Bu. Karena kalau orang berbuat maksiat yang kotor bukan otaknya tapi hatinya, tertutup hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Baru setelah itu khatamallahu ala qulub, bukan ala uqulihim, qulubi. Itu yang diminta. Nabi meminta itu supaya selamat, ia memberi nafkah kepada keluarga. Hari ini orang menghalalkan segala cara. Yang haram aja payah Ustaz, tak boleh yang halal aja. Malah bahaya. Jadi kenapa Nabi meminta itu? Biar dia tidak sulit di dunia dan tidak sulit di akhirat. Rezeki, semakin banyak rezeki itu, semakin banyak pertanggungjawabannya. Tapi kalau yang baik datang, maka seluruh yang baik itu akan mewarnai kebaikan di dalam. Kan itu. Ya, di dalam diri anak Adam itu ada segumpal. Kalau baik yang segumpal itu, maka baiklah seluruh. Kalau rusak yang segumpal itu, rusaklah seluruhnya. Fahuwa qalb, dan ia adalah hati. Jadi itu minta rezeki supaya hati kita baik. Tidak payah kita dibuatnya. Nah payah kita kenapa? Itulah kehidupan. Nabi saja dijaga oleh Allah, tetap dia meminta setiap pagi. Itu permohonan kedua Nabi. Permohonan ketiga Nabi, ya, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Berbuat amal soleh yang diterima. Ada amal tak diterima? Ada. Amalnya dasarnya apa? Ikut-ikut orang. Orang banyak buat lawak. Apa itu? Tidak tahu. Pokoknya itu aku buat pula. Habislah. Tidak ada ilmunya, amalnya sia-sia. Man amila amalan salihan falaisa minni fahuwa raddun. Kata Nabi, siapa yang berbuat amal soleh, menurut dia amal soleh yang bukan datangnya dari aku, kata Nabi, sesungguhnya tertolak. Tak dipakai. Maka Nabi mengajarkan kita berdoa. Kalau bisa amal yang kita lakukan itu amal yang diterima, bukan banyak, sedikit tapi pakai. Cobalah hari ini orang berlomba-lomba pergi umrah, pulang umrah lepas jilbab, balik ke asal. Jadi apa bunuh dia umrah? Nah, coba. Amalan tidak mengubah itu. Harusnya berubah. Karena Allah bilang apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Oh, bermasalah, pergi jalan-jalan dulu. Pas pulang bertambah masalah. Apa masalahnya? Utang. Itu harusnya represi itu betul-betul menyelesaikan masalah. Rupanya kecelakaan di jalan. Bukan tak boleh represi, boleh. Lihat umur, ukur diri, ukur kemampuan. Kira-kira masih sanggup, masih tidak. Nah, makanya orang hari ini dia beramal tapi amalnya sia. Asibannaku ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, kata
manusia itu, kata Allah. Ayaqulu amanna, ketika mereka mengatakan aku beriman, wa hum la yuftanun, tidak aku uji, kata Allah. Allah uji. Maka amalan tadi ujian bagi kita. Apapun. Orang hari ini pergi berdoa, pergi ke kuburan syekh, minta kepada orang mati. Padahal dalam sholat apa dia bilang? Iyyaka na'budu wa iyyaka, pergi ke kuburan, baca Yasin saja, baru minta kuburnya dikasih gorden, ramai-ramai ke situ. Alasannya ziarah ke makam orang suci, makam orang soleh, tapi amalnya salah. Kalau hanya berziarah, pergilah berziarah. Untuk apa? Zikrul maut. Tengok ke kuburan tuh, ternyata masuk ke dalam kubur tuh sendiri kita kawan. Ternyata sudah dikubur hanya batu nisan yang tinggal rumput tumbuh, tak ada yang bersihin. Coba sekali setahun baru keluarga datang menengok. Kadang sekali berapa tahun baru berdoakan. Maka mintalah amalan mutaqabbalan. Ajarkan anak kita sesudah sholat itu berzikir dan doa, supaya terbiasa dia. Wafat kita, dia pasti berzikir dan berdoa. Dapatlah kita sedikit. Itu yang disebut guru. Saya saja dah bilang tadi, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani, sama artinya. Lakinu mautakum, talkinkan orang yang sekarat, yang hidup dia payah majah, boleh yang mati. La ilaha illallah. Enggak juga. Kadang di dalam kubur baru diajarin kurang kerjaan. Yang mau mati itu diajarkan, yang hidup saya ajarkan. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani, segala puji bagi Allah. Hanya berbuku waktu satu kacang buah. Ibu amalkan tuh banyak doa tuh, lebih 25 doa. Itu permohonan. Al-Baqarah 186. Kalau kita tak minta, tak dapat. Keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu, ya Allah aku bertawakal, berserah diri kepadamu. Ya kan? Allah, la haula wala, tidak ada yang menandingi kekuatan Allah. Nah, coba, baru naik kendaraan, berangkat, terjadi apa-apa kita tidak ada masalah. Kenapa? Kita sudah meminta kepada Allah. 3 permohonan tadi. Bukankah Nabi itu orang terbaik? Bukankah Nabi itu orang terdekat? Nabi minta tidak aneh-aneh. Amal soleh yang diterima, selesai masalah. Banyak beramal tapi tak terima, rugi. Sampai di sini pertanyaan. 3, silahkan. Nggak apa-apa. Ini masalah kata-katanya. Karena kita dimakan saya. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah setelah sesudah datang khatam Quran. Khatamul Quran jangan dijadikan sebagai budaya. Kalau sudah khatam tak ngaji. Ini penyakit. Yang kedua, doa apa saja yang dibaca Nabi sesudah khatam Quran. Tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus. Doa itu permohonan ibu butuh itu apa? Doa khusus itu tak ada. Yang dibutuhkan. kalau kita misalnya majlis itu kayak Ya. kalau kata Quran itu kan ada hampir dibaca pendek lagi, Ya. Yang namanya khatam
Ini saya minum sendiri sampai selesai itu khatam. Ibu seteguk itu udah khatam namanya. Sekarang orang udah bilang khatam, dia baca cuma aduh hatam. Hatam dari mana? Yang khatmul Quran itu minal awwali ila akhir, min suratil Fatihah ila suratil Nas. Ibu baca. Cuma dijadikan budaya dan tradisi hari. Kalau sudah hatam dibacalah ad-duha, bergilir sampai an-nas, ya kan? Baru itu kan jadi budaya. Saya tidak menolak budaya yang baik. Sesudah dia hatam tak mengaji-ngaji lagi. Harusnya ibu nak khatam Quran itu baca dari Fatihah sampai An-Nas, baru ibu doa. Allahumma arhamni bil Quran, ya Allah, rahmati aku dengan. Sekarang saya tanya, rahmat dari Al-Quran itu apa? Hidayah. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah sholat malam. Jadi ketika membaca Al-Quran, hati kita ingin untuk sholat malam. Itu rahmat Al-Quran. Yang kedua, fawailul lil musallin. Takut dia melambatkan sholat, celaka. Itu rahmat dari Al-Quran. Allahumma arhamni bil Quran. Ya. Waja'alhu li imamau wa nur. Jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, jadi imam terdepan yang mengajari aku, dan jadikan cahaya bagi hidupku. Kalau cahaya memperlihatkan yang gelap menjadi terang, yang buruk nampak, yang baik nampak. Sekarang ini baca Quran, ini masih berbuat maksiat juga. Seharusnya naikkan levelnya, tak sekedar membaca arti sesudah itu lagi. Memahami lagi, baca artinya, baca 5 ayat, baca artinya, baca 5 ayat, baca artinya. 2 tahun untuk Pak Ustaz, tak masalah 2 tahun. Doanya kan itu. Waja'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran rahmat. Hari ini tidak, Quran itu dibaca untuk apa? Sekedar aja, bukan. Jadi kalau ibu tanya, apa doa khatmul Quran ada khusus? Tak ada. Allahumma aslihni di dunyana, ya kan? Ya Allah, baikkanlah kehidupanku. Wa aslihni fi akhiratina allati fiha ma'adina. Ya Allah, jadikanlah kebaikanku bagi akhiratku untuk tempat kembaliku. Kau cuma doa doang, tak ada amalnya di sana. Baleco namanya. Ibu doa sesudah amal. Ibu ingin berbuah tanaman sayur, cucukkan sayur itu, semai, jangan dipegang sayurnya. Ada bibitnya, ada di mana, di tangan. Terus nggak semai, nggak usah. Kapan dapat buahnya? Buang ke tanah, tumbuh dia, rawat. Wal asri, tentu ayatnya. Innal insana lafi illal ladina amanu wa amilu. Amalkan, tak mau tidak. Hati sedih, tak usah mengadu kepada tetangga, nanti CLBK. Mengadu kemana? Ke Allah. Jangan buat di Facebook, ya Allah hidupku susah sejak begini, begitu. Apa di Facebook diadukan? Itulah ayat Al-Baqarah 186 tadi. Jadi kalau tanya doa khatam Quran itu yang mana? Ibu mau apa sesudah membaca Quran? Ya Allah, jadikan Quran ini pelindung bagiku ketika aku masuk di alam barzakh, dan bagi kedua orang tuaku dan anak-anakku yang telah mendahuluiku. Itu juga doa. Saya dah baca di Quran. Harfun bi harfin. Allah balas huruf demi huruf. Tapi sebagian ulama menulis doa. Pertanyaan saya, ibu hafal enggak doa? Tahu enggak arti doa? Sebaiknya tahu yang diminta itu. Minta duit, nah, dikasih yang palsu. Dapat duit, tapi duit
Saya nggak minta yang ini, minta duit, tapi yang tidak palsu. Sedikit-sedikit lah, tapi asli. Ngapain banyak kalau fata morgana? Banyak orang mengejar-ngejar yang tak dapat. Kemudian yang namanya doa itu permohonan hamba kepada pencipta. Tentang apa? Tentang kebutuhan kita. Kesenangankah, kesulitankah? Jangan bilang orang senang tak perlu berdoa. Perlu dia berdoa. Kenapa? Ya Allah, jadikan rezeki yang banyak ini yang baik bagi aku. Banyak orang yang rezeki banyak, kemana dia narkoba? Betul? Nah, orang susah dapatnya dapat duit, dia kumpulin duit untuk apa? Ada mau telek. Banyak. Ternyata rezeki yang banyak itu masalah juga. Yang tak dapat rezeki juga masalah. Biar tidak masalah, minta kepada Allah rezeki yang baik. Dapat jadi kebaikan. Dinikmati menjadi baik, ditinggalkan menjadi baik. Kan? Amal menjadi diterima. Apa gunanya banyak tapi tidak diterima? Dia bukan banyak yang diperlukan, diterima oleh Allah. Maka beramal itu wa ma umiru illa liya'budullah. Tunggu ada perintah Allah dan Rasul baru jadi amal. Kadang orang buat, awak buat pula. Saya contohkan sekarang contoh amalan ini. Udah tak salah ya. Contoh aja. Ada saya tengok untuk mengusir lalat dengan ayam dimasukkan botol air berwarna. Katanya biar ayam tak masuk ke situ. Apa hubungannya botol air berwarna itu dengan ayam? Tuhan percaya sekarang tuh. Depan rumah tengok ada botol-botol isi air berwarna. Ada ibu lihat? Belum. Di kedai pun coba taruh. Jarang lalat Pak Ustaz. Masa iya? Kan di Google begitu. Ya Bu. Ibu ada cara? Cakap. Nah, orang ibu udah selesai. Itulah ibu-ibu 3 hal yang diminta oleh Nabi setiap pagi. Setiap pagi mintalah itu. Dalam bahasa Indonesia masalah. Ya Allah, anugerahkan aku ilmu yang bermanfaat, ya, rezeki yang baik, amalan yang diterima. Minta setiap pagi. Tutup dengan doa Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, lakal hamdu ya ma'bud ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma aqnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah was salama wal maghfirah was silha ala hadhihi al jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.